Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu dan masih bersama saya Karo Fahmi dan juga narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Surahwardi selaku Ketua PD KBPP Polri Provinsi Bengkulu dan juga ada Ibu Ainul Mardianti selaku Putri Polri ya. Dan kita masih mengangkat tema tentang peran putra-putri Polri dalam pembangunan tentunya. Nah, kita ngobrol lagi sama mereka berdua, tentunya kita ke Pak Surahwardi lagi ya. Nah, untuk Pak Surahwardi di Bengkulu sendiri, keanggotaan dari KBPP ini sudah berapa anggota gitu kalau boleh tahu? Kalau kita lihat hasil per 31 Desember kemarin, memang terdaftar ya, Iya. terdaftar lebih kurang sekitar keanggotaan kita sekitar 300 orang. Yang terdaftar ya. Untuk yang aktifnya sendiri mungkin? Sebenarnya anggota yang di luar, masih di luar itu ribuan. Ribuan. Oke. Jadi itulah tugas pokok kita juga untuk ke depan itu bagaimana adik-adik, anak-anak yang nanti yang selama ini dia belum peduli, Belum tahu mungkin. tahu, padahal manfaatnya gede kali loh, Pak. Iya, betul. Kita juga ya seperti kita ya bisa kita kata anggota itu bisa merupakan suatu ya dikata jaminan nggak jaminan ya, tapi mempermudah. Iya. Misalnya kalau dia ada itu, misalnya dia ada sedikit suatu daerah dia kebingungan, Iya. dia lapor sama Pak Polisi, dia dengan kekuatan mungkin itu lebih dekat lagi pendekatannya mungkin antara Pak Iya, betul. Polisi Nggak usah ngomong gitu kan, ini. dengan melihatkan kartu anggota, berarti mereka udah tahu ya. Udah tahu. Jadi mempermudah sebenarnya. Nah, jadi mereka juga di situ belum kita pemahaman itu belum tahu. Mungkin untuk ke depan kita kasih benefitnya apa, gimana nanti mungkin juga nanti Bu Ainul tadi sudah bicara juga, kita berupaya nanti seandainya dia ikut tes mungkin Ibu Ainul kan salah satu dia kan sebagai asesor ya, asesor di ini kan dia lihat wah ini mungkin ini anak dari polisi mungkin dipermudah juga. Betul. Nah, kalau dari situ aja kita nggak ngerti kan gimana kita mau bantu? Betul. Jadi tugas kita itu gimana? Itu yang Oke, tugas pokok kita itu. Baik. Nah, kita langsung ke Ibu Ainul berarti ya. Nah, untuk ini sendiri tadi mungkin benefit yang disampaikan oleh Pak Surahwardi ini seperti apa? Mungkin lebih dijelaskan tentang apa sih sebenarnya. Kita kan tahu bahwa kalau kita ikut organisasi itu kita pengen feedbacknya tentunya. Apa yang kita dapatkan dari keanggotaan masuk organisasi ini tentunya. Iya, terkadang ya anak-anak polisi ini lebih gagah dari bapaknya. betul. Kayak gitu ya. Jadi kayak kita model kaderisasi aja kemarin itu kita dijemput difasilitasi tempat, terus juga difasilitasi mobil yang masuk ke Makobrimob itu susah kita gampang. Ada polisi nih ya kan. Kawal ya, kawal kita ya. Terus kita juga dikasih kemudahan. semuanya. KTA itu juga bentuk kemudahan. Terus kita ada PIN kayak gini. Terus juga kalau kita udah level kaderisasi itu ada level-levelnya lagi. Jadi memang luar biasa. Saya lihat kemarin terharu kita. Saya kan orang tua bukan dari pangkat yang tinggi ya, dari pangkat yang rendah. Jadi kita masuk ke level mereka. Itu mereka nggak pernah berpikir ini anak bintara, ini anak jenderal, ini anak apa, nggak ada. Jadi tidak ada pembedaan ya. Tidak ada pembedaan, semuanya tergabung dalam satu wadah. Terus juga kita juga kemudahan juga kalau masuk di dalam ruang lingkup. Seandainya saya di Polres itu bapak-bapak polisinya juga beri kemudahan ke kita, keluarga besar kita sendiri kan masuk ke sana. Ke Polda juga ibaratnya sangat banyak sekali kemudahan itu. Sangat banyak sekali. Dan juga kalau terjadi apa-apa kita mengurus. Seandainya ada anggota kita yang terlibat masalah, kita juga bisa urus. Nah, di kemudahan-kemudahan itulah yang kita dapatkan, bukan berarti ini prioritas, tidak. Kalau masalah hukum kita tidak bisa, intervensi masalah hukum tidak bisa. Tapi kemudahan seandainya mau buat SIM, ada kemudahan. Akses-akses kecil yang mungkin bisa langsung dikerjakan seperti itu ya Bu ya. Misal ada hal-hal yang lain itu dapat kemudahan. Terus juga nanti biasanya dulu itu ada kasus-kasus dikasih ke memang ada profesi di anggota kita, ada yang pengacara dan sebagainya.
itu kemudahan banyak sekali. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaannya mungkin kalau anak polisi yang sekarang sudah masuk polisi juga, nah itu Ya. tetap boleh masuk ke anggotaan gitu. Boleh, walaupun dia istrinya sudah jadi pun polisi. boleh. Oke, baik. Istrinya boleh, anaknya boleh, cucung pun boleh sekarang. Aduh, pokoknya semuanya boleh ya, Bu ya. Ya, tapi ada yang boleh nanti jadi pengurus, jadi Iya. ketua itu tergantung dari ada aturannya, ada Iya. RT-nya ada. Iya. Mhm. Jadi mereka yang anggota luar biasa berbeda dengan anggota yang kita biasa. Oke. Kayak gitu. Nah, oke, baik. Pak, dijelaskan mungkin keanggotaan-keanggotaan yang tadi dimaksudkan, mungkin anggota luar biasa, anggota yang biasa tadi, itu seperti apa? Apa perbedaannya? Sebenarnya tadi anggota biasa itu anggota yang betul-betul lahir dari DNA-nya langsung. Polri. Dari anaknya polisi Polisi, langsung ya, ya. yang biasa ya. Yang biasa. Oke. Sedangkan anggota luar biasa itu anggota tadi seandainya dia punya kompetensi yang baik yang kita butuhkan dalam organisasi kita bisa kita angkat. Oh, misalnya saya nih bukan anak polisi ya, tapi punya kompetensi tentunya Iya. untuk membantu di KBPP, Iya. saya bisa masuk organisasi Bisa, tersebut. tapi Oke. tidak bisa jadi pengurus. Tidak bisa Oke, mengurus. baik. Jadi perbedaannya tidak bisa jadi pengurus saja. Itu aja. Oke. Ya. Untuk hal-hal yang didapatkan dari organisasi semuanya dapat. Dapat dan Oke. itu bisa. Jadi itu kurang lebih untuk beberapa perbedaan antara keanggotaan tadi ya, keanggotaan luar biasa dan juga yang biasa tadi ya. Oke, Iya. luar biasa. Nah, itu aja nggak ada yang lain cuma dua itu aja anggota. Oke, baik. Nah, untuk kegiatan di pusat nih Pak, mungkin boleh cerita ke masyarakat, mungkin biar masyarakat lebih mengenal lagi tentang KBPP ini sendiri untuk kegiatan-kegiatan yang ada di pusat. Itu seperti apa yang dilakukan di pusat sendiri, tentunya untuk KBPP Polri yang kita ketahui. Jadi kalau di pusat itu dia udah punya nama betul. Iya. Ya kegiatan paling kegiatan dalam rangka HUT, ABRI misalnya. Iya. Kita Parade di parade, lantas dari kemarin juga itu HUT KBP Polri ya, dia Iya. kayak gitu juga. Lantas kegiatan-kegiatan seperti maaf ya, Iya. kita kemarin dapat musibah COVID-19. Iya, betul. Itu kita dari KBP Polri pusat itu turun bahu-bahu. Oke. Jadi dia baik. betul-betul dia membantu supaya polisi kan Pak Polri kan sebagai istilahnya itu ya istilahnya itu orang yang terdepan untuk Iya. bagaimana COVID ini kan kita bisa kita redam saat itu. Itu kita betul tadi dengan visi dan misi kita tadi membantu pihak polisi ya untuk melaksanakan tugas dia otomatis KBP Polri di belakang dia. Ikut serta. Oh, ikut serta. Oh, dari pusat itu ya memang mereka itu koordinasi ke Kapolri ya. Iya. Kapolri seperti kemarin tuh taekwondo, mereka kegiatan terus Open turnamen itu. Iya. turnamen. Waktu itu parade di di apa pas 17-an tuh kan Ya, di Monas. Ya. di Monas. Yang baru-baru ini ya Bu ya? Oh, kalau mereka di pusat tuh luar biasa. Oke, nah kalau di pusat sudah sedemikian rupa tentunya. Nah di daerah ini sendiri, kenapa belum bergaungnya KBPP Polri ini sendiri? Yang membuat itu nih apa nih kalau boleh tahu Ibu? Ya Ainul? mungkin kurang sosialisasi. Oke, Kurang yang pertama. sosialisasi, terus juga gaungnya kurang besar. Oke. Mudah-mudahan lah di kepengurusan yang Pak Wardi sekarang sampai berikutnya kita mudah-mudahan ini akan turun serta bersama. Iya. Nanti bisa ke kabupaten koordinasi dengan Kapolres, terus juga dengan Babin, terus juga kita akan mengadakan kegiatan yang bersamaan. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu ya. Harus digencarkan lagi sosialisasinya Iya, tentunya betul, ya, betul. untuk menarik perhatian dari anak-anak Polri ini sendiri. Iya. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya Bapak dan juga Ibu. Kita jadikan terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Berita TVRI Bengkulu.